ibadah yang kita sebut tadi entertainment yang begitu marak di gereja sekarang. Nah, kalau tadi Bapak bilang memang itu hanya sebagai tata liturgi yang sebenarnya yang paling utama adalah membangun iman jemaat, apakah dengan ibadah yang kalau kita lihat sorak-sorai gegap gempita, soundnya yang begitu besar kayak di bioskop gitu ya, lalu full band, lalu ada tari-tarian, tepuk tangan meriah, itu tidak masalah, Pak? Oke, Shalom. Selamat datang kembali dalam channel kita, Hanya Alkitab, di mana kita berbicara tentang teologi, fenomena kekristenan, dan tentu saja gereja Tuhan. Dan hari ini kita kedatangan narasumber, ini rekan saya, hamba Tuhan, Pendeta Ricky. Shalom, Pak. Shalom. Selamat siang, sehat selalu, Pak ya. Selamat siang, ya, syukur sehat. Beliau adalah mahasiswa magister sekarang di STTRI Kemang ya Pak ya. Dan beliau juga pendeta dari GKKA di Banjarmasin dan sekarang fokus di dalam mengambil S2-nya di STT Reform Indonesia Kemang. Dan kemarin saya bincang-bincang bahwa beliau ini mengambil konsentrasi liturgi ibadah. Benar Pak ya? MTH Ibadah dan Pelayanan Gereja. Betul. MTH Ibadah dan Pelayanan Gereja. Oleh karena itu topik kita sekarang pasti berkaitan dengan itu. Saya sudah membicarakan dengan beliau, topik kita itu lebih kepada ibadah konvensional dibandingkan dengan ibadah entertainment, ya begitu ya bahasanya ya. Atau bagaimana menyikapi fenomena ibadah entertainment di zaman sekarang. Oke, kita mulai saja Pak. Saya ingin bertanya di awal ini, sebenarnya apa makna penting dan apa hal utama yang kita bisa ambil dari sebuah liturgi gereja atau liturgi ibadah? Apakah setiap gereja boleh dengan kehendak gembalanya sendiri menentukan liturgi ibadah itu, Pak? Ya, thank you, Pak Rob. Kalau kita bicara soal apa pentingnya ya tentang liturgi, yang bisa kita ambil dalam gereja, kalau menurut saya hal yang paling pertama yaitu partisipatif. Yaitu bahwa liturgi kan kalau kita lihat ya, kita bicara soal makna liturgi itu sendiri, kata itu sendiri. Itu kan kata liturgi dari liturgia, bahasa Greka, yang kalau diartikan itu dari dua kata, yaitu laos, people, ya rakyat, masyarakat, dan juga ergon, pekerjaan. Berarti kan kalau digabung, berarti kan pekerjaan rakyat, pekerjaan bersama. Yang sebenarnya di dalam konteks masyarakat Romawi saat itu di dalam konteks bahwa mereka memberikan diri untuk bekerja bagi negara, bagi pemerintah. Sehingga kalau kita gunakan kata itu jadi liturgi, berarti kita kan sedang bekerja bersama. Ya, semuanya dalam ibadah itu. Bukan hanya yang istilahnya yang perform, ya performance yang tampil di panggung para pelayan ibadah, pembicara, pengkhotbah, bukan hanya mereka yang sedang melayani, tetapi seluruh jemaat pun berpartisipasi. Makanya ketika kita bicara pentingnya liturgi dalam ibadah, berarti satu hal yang sangat penting yaitu partisipasi semuanya harus ada. Karena bukan para pelayan di depan panggung yang sedang melayani dan kemudian jemaat menjadi penonton. Enggak, itu menjadi entertainment nanti bagi jemaat, ya kan? Kemudian jemaat bisa langsung, oke, saya buka Google, bintang 5, bintang 4, bintang 1. Enggak. Siapa yang menilai? Ya kita sedang berikan bagi Tuhan. Tuhanlah yang menonton. Ya kan? Dan kita sedang melayani Dia bersama-sama. Jadi, kalau kita satu kata yang mungkin saya gunakan untuk kita sehari bersama-sama, pentingnya liturgi dalam ibadah itu karena itu bersifat
partisipatif. Jemaat harus terlibat, kita semua terlibat di dalamnya. Mungkin kita bisa katakan Tuhanlah penonton. Dan Oke, kita sedang terlibatnya ini, memberikan yang terbaik. Pak Riki, terlibatnya ini maksudnya dalam ikutan nyanyi, menyembah, begitu ya Pak? Yap, yang disuruh partisipasi, misalkan ketika disuruh nyanyi, bernyanyilah, itu partisipasi. Duduk berdiri, gestur, ya kan? Kita gestur, kita suruh kapan kita berdiri, kapan kita duduk, itu pun merupakan partisipasi. Kemudian kita memberikan diri dalam pelayanan sebagai bahkan petugas yang di belakang layar, LCD, multimedia, bahkan yang mungkin penyambut semuanya, bahkan yang sedang duduk beribadah, yaitu kita duduk berdiri, kita mengikuti arahan-arahan yang diberikan, itu merupakan bentuk partisipasi ketika kita melayani Tuhan. Oke, jadi jemaat nggak mungkin tidur lah seharusnya ya, jangan tidur ya. Seharusnya. Oke, Pak Riki, jadi kalau yang dimaksud dengan susunan liturgi itu yang ada foto, pengakuan dosa, itu apanya, Pak? Ya, itu kalau votum yang artinya yang kita sebut mungkin pengertian tata liturgi ya, secara general seperti itu, atau yang artinya dimengerti secara teknis lah ya, seperti itu. Nah, itu merupakan ekspresi respons kita, ya kan, respons kita kepada Tuhan yang kita atur di dalam bentuk ekspresi. Makanya kalau kita mengatakan bahwa seperti votum, salam dan lain sebagainya, apakah itu yang memang pasti dikajarkan, artinya yang dari awalnya sudah ada? Nggak ada. Votum itu kan baru dari Belanda, tradisi gereja Belanda seperti itu. Bahkan kalau kita reformasi pun nggak ada istilah votum. Calvin nggak pernah menggunakan kata votum seperti itu. Jadi kalau bilang apakah itu merupakan bagian liturgi? Yes, betul, seperti itu. Jadi hal-hal yang kita atur itu yang kita sebut tata liturgi seperti itu. Jadi kita perlu memahami liturgi dalam pengertian secara luas, partisipasi. Tetapi secara sempit adalah urutan-urutan di mana kita diatur partisipasi kita. Nah, mungkin gitu kali ya, secara sederhana. Kita diatur kapan kita berpartisipasi. Bayangin kalau semuanya mau berpartisipasi di saat yang bersamaan. Siapa yang khotbah? Oh, saya mau khotbah. Siapa yang bernyanyi? Kan ada waktunya, ada waktu bernyanyi, ada waktu berdoa, ada waktu mengaku dosa, seperti itu. Ada waktu dengar firman, ada waktu perjamuan. Semuanya diatur. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan dengan urutan tata liturgi. Jadi kita kalau menurut berpartisipasi. Ya? Menurut Pak Riki, sebenarnya tata liturgi itu nggak wajib. Maksud saya nggak mesti harus ada pengakuan dosa, nggak mesti harus ada pembacaan Taurat. Nah, kalau bicara itu begini, kalau kita balik kepada jemaat mula-mula, tidak ada liturgi baku mereka. Mereka hanya beribadah, ya kan? Nah, kita kan itu menyusun menjadi membakukan, itu kan nanti berapa abad setelahnya. Kita cuma bisa mengambil beberapa, kalau misalnya kita ambil 4 abad pertama lah ya, dari mula-mula kita harus menyadari bahwa kekristenan perdana itu kan orang-orang Yahudi. Jadi ibadah Yahudi nggak mungkin lepas. Pengaruh ibadah Yahudi nggak mungkin lepas. Di mana pertama setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama ada pembacaan Mazmur. Ini bahkan bukan pembacaan, tetapi canting Mazmur seperti itu. Kemudian ada juga doa seperti itu. Ya, ada doa dan pembacaan kitab suci. Itu sangat penting, pembacaan kitab suci. Dari kemudian apa yang ditambahkan yang menjadi keunikan kekristenan setelah itu? Perjamuan kudus, Ekaristi, pengucapan syukur. Seperti itu. Nah, itulah. Jadi kalau kita bacakan itu di Kisah Rasul ya, jemaat mula-mula, Kisah Rasul pasal 2, itu kan yang kita lihat terjadi di dalam konteks jemaat mula-mula. Nah, baru setelah itu kan diatur, nanti berapa abad setelahnya baru mulailah muncul pengaturan-pengaturan secara tata liturgi. Baru terus berkembang, dan kita bisa melihat di berbagai macam negara, berbagai macam belahan dunia pasti ada berbeda-beda seperti itu. Jadi itu perkembangan dalam budaya lah. Menjadi penting. Apakah penting nggak itu? Sekarang kalau bagi saya, apakah penting atau enggak? Maka kita harus menjawab dulu. Kira-kira
itu membentuk nggak, memformasi iman jemaat nggak? Kalau kita sadar itu memformasi iman jemaat, membentuk iman jemaat, berarti penting kan? Seperti itu. Nah, jadi kita nggak bisa saya nggak pengen terjebak kita hanya menilai, oh ada ini harus ada atau enggak, ini harus ada atau enggak, ini harus ada atau enggak, ya kan? Elemen-elemen. Berarti sebenarnya itu, ya kita malah melihat kalau ada pengakuan dosa itu malah kita sudah langsung mencapnya gereja konvensional gitu Pak ya. Ya kan? Ada yang begitu. Ya, oke. Oke Pak, kita tadi berbicara sedikit gereja konvensional yang mungkin kita semua sudah tahu. Sebelum teman-teman ya, saya mau nanya satu hal nih Pak, kan ibadah yang kita sebut tadi entertainment yang begitu marak di gereja sekarang. Nah, kalau tadi Bapak bilang memang itu hanya sebagai tata liturgi yang sebenarnya yang paling utama adalah membangun iman jemaat, apakah dengan ibadah yang kalau kita lihat sorak-sorai gegap gempita, soundnya yang begitu besar kayak di bioskop gitu ya, lalu full band, lalu ada tari-tarian, tepuk tangan meriah, itu tidak masalah Pak? Itu merupakan materi-materi ya, istilahnya kan itu materi kan segala bentuk visual, barang audio seperti itu yang digunakan, itu adalah bentuk materi ibadah untuk menunjang ibadah seharusnya, menunjang jemaat untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengatakan itu masalah atau enggak, kalau saya ditanya ke saya opini pribadi, saya bilang saya nggak masalah dengan hal itu. Sejauh fungsinya apa, ya kan? Fungsinya apa? Apakah itu balik kembali? Apakah itu memformasi iman jemaat? Apakah itu digunakan untuk menunjang nggak jemaat untuk boleh bertumbuh, untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan di dalam ibadah. Kita bicara ibadah publik lah, ibadah minggu lah, seperti itu. Ibadah bersama. Iya, ibadah umum lah, kebaktian umum seperti itu. Jadi apakah kalau ditanya boleh atau enggak? Boleh ya boleh. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, emang kalau sudah boleh, terus fungsinya apa? Nah, dari fungsi inilah kan kita tahu, oh ya pokoknya ya biar keren. Nah, udah biar keren. Istilah keren itu apa gitu kan? Istilah keren tuh oh biar enak lah suasana. Nah, itu bahaya. Nah, itu kita perlu was-was juga. Loh, berarti biar keren, biar enak, biar nyaman. Kalau begitu siapa penikmat ibadah? Seharusnya kan Tuhan. Tapi kita juga harus menikmati dong. Ya kan? Masa kita ibadah tapi tanpa menikmati, terus kita bilang yang penting Tuhan menikmati. Terus kita nggak menikmati. Salah dong. Tujuan akhir manusia kan adalah menikmati Allah juga. Memuliakan Allah dan menikmatinya. Menikmatinya jangan lupa seperti itu. Jadi kita menikmati Allah, menikmati dialog bersama dengan Allah. Karena apa? Karena ibadah pada dasarnya kan adalah dialog bersama dengan Tuhan. Itu hal yang paling mendasar. Liturgi itu kan membantu kita partisipasi untuk apa? Berdialog dengan Tuhan. Jadi dialog itu ada turun dari atas, kata basis istilah kalau dalam dunia liturgi ya. Kata basis yaitu Tuhan memberikan penyataannya, kemudian kita umat meresponinya, anabasis dari bawah ke atas. Jadi ada penyataan dan respons. Nah, inilah membentuk dialog. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam ibadah-ibadah yang kita sebut menggunakan elemen-elemen ya ibadah seperti itu, yang elemen-elemen modern ya seperti itu. Pertanyaannya itu untuk menunjang terjadinya dialog yang makin berkualitas atau enggak? Atau sekedar membuat kita nyaman dengan diri sendiri. Nah, itu yang bahaya. Oke, karena saya juga pernah pelajari, Pak, kalau nggak salah, bahwa ibadah itu kan puncaknya di khotbah, Pak, ya, betul ya? Nah, kebanyakan orang itu sedang ibadah yang sorak-sorai, gegap gempita, nyanyi-nyanyi, semangat, tapi pas khotbah ngantuk. Kan itu yang menjadi bahaya, kan? Jadi, fungsinya itu jadi nggak jelas, seperti Bapak katakan tadi, gitu, Pak. Betul, Pak. Betul, cuman ya? Mungkin iya. Hanya saja mungkin perlu ini dulu ya. Perlu memahami bahwa sebenarnya fungsi lagu-lagu atau fungsi nyanyian, fungsi semua alam itu apa gitu. Saya takutnya terjebak di sini ketika kita melihat bahwa khotbah adalah paling utama gitu kan. Kalau di jemaat mula-mula, malah yang paling utama itu perjamuan kudus, Ekaristi.
Ekaristi. Jadi khotbah menjadi puncak itu ketika direformasi memang. Yang mereformasi. Kenapa? Karena itu merupakan respon terhadap abad pertengahan yang sangat menekankan sedikit sekali pembahasan firman, tetapi justru banyak menekankan pembahasan soal orang-orang kudus. Nah, itu jadi salah satu respon reformasi kepada abad pertengahan itu ketika kehilangan lagi pembahasan soal firman. Seolah-olah firman itu menjadi hal yang eksklusif sekali. Nah, makanya kan tekankan lagi untuk apa? Supaya orang tuh mengerti firman, menjadi mengerti firman. Jadi itu merupakan warisan memang reformasi seperti itu. Sehingga kalau kita bicara ibadah, lalu banyak orang berpikir ibadah itu seluruh lagu disusun itu semua untuk mencapai satu, mencapai khotbah, untuk menunjang khotbah seperti itu. Nah, itu pun masih pola pikir, saya pola pikir apa ya? Artinya, berarti semuanya itu cuma untuk sampai khotbah aja. Kalau saya lebih setuju, mungkin pendapat dari Robert Weber dan lain sebagainya, bahwa yang paling penting itu narasi Allah hadir. Jadi dari awal ibadah sampai akhir, narasi Allah. Khotbah salah satu yang menggali narasi Allah. Tapi narasi Allah apakah cuma di khotbah? Enggak. Dari awal sampai akhir. Bagaimana seluruh narasi Allah itu digaungkan, diceritakan kebenarannya. Akhirnya seperti itu, Pak. Jadi awal sampai akhir. Jadi tidak hanya terfokus pada khotbah aja. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ya, Romi. Tapi Pak, kalau misalnya kita bilang, kayak yang Bapak bilang tadi bahwa dari awal sampai akhir itu yang intinya adalah narasi di mana Allah itu hadir gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ada mungkin beberapa gereja yang udah besar di mana penyembahannya itu seakan-akan lebih ditekankan daripada khotbah gitu. Di mana ketika penyembahan jemaat itu ya betul-betul menikmati di mana serasa Allah itu hadir gitu. Bahkan ada yang sampai angkat tangan, tepuk tangan, ataupun kadang melompat-lompat. Tetapi ketika khotbah hadir, justru yang keluar adalah HP-nya gitu ya kan. Kepala tunduk ke bawah, HP naik ke atas gitu. Nah, jadi kalau kita bilang narasi itu berarti di khotbahnya udah hilang dong narasinya gitu. Nah, kalau kita menyikapi yang kayak gitu gimana, Pak? Iya, makasih, Pak. Jadi itu munculnya model ibadah seperti itu disebut contemporary worship. Itu pemunculannya itu salah satu yang menggaungkan itu model ibadah itu Willow Creek Community. Jadi di salah satu tulisan mereka salah seorang, saya kurang tahu pastor di situ bukan ya, saya lupa, tapi Joe Hornes, dia menuliskan tulisan artinya sedang membela tentang contemporary worship. Mungkin bukan membela tetapi menceritakan apa yang dimaksud contemporary worship. Jadi buat mereka pertama dua hal yang digunakan. Artifak budaya itu artinya ya semua teknologi saat ini digunakan. Kedua, musik. Makanya mereka sangat identik dengan music driven. Jadi ibadah yang dikendarai oleh musik seperti itu. Kenapa? Nah, bagi mereka ibadah itu seharusnya kontekstual. Dalam hal itu benar kan? Ibadah itu harus kontekstual. Artinya harus sesuai dengan bahasa daripada zaman, budaya setempat. Nah, sekarang bahasa apa yang digunakan di dalam masyarakat saat ini kontemporer? Bahasa apa yang paling masuk? Bahasa musik. Bahasa musik. Makanya kemudian muncullah praise and worship, istilah itu. Nah, tapi akhirnya dalam perkembangannya itu disatukan contemporary worship dengan praise and worship, disatukan itu dilihat sebagai hal yang sama. Jadi berkembang seperti itu. Makanya kemudian mereka mencoba mengubah lagu-lagu dengan berbagai genre pop, ya, yang bisa diterima seperti itu. Nah, kemudian kan beribadah. Tujuannya apa? Nah, menarik si Joe Hornes ini, dia mengatakan tujuannya bukan untuk alat musik itu sendiri, bukan untuk musik itu sendiri, bukan untuk lagu. Tujuannya apa? Intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau itu kan berarti sebenarnya benar kan? Di dalam pengertian itu ya. Tujuannya. Jadi goalnya itu adalah intimasi dengan Allah. Jadi bagaimana orang-orang itu mendapat keintiman dengan Tuhan.
Makanya dengan apa? Dengan puji-pujian dengan lagu-lagu, dengan segala teknologi-teknologi ya kan yang digunakan untuk membawa sampai pada saat itu. Masalahnya muncul kan, artinya cara pikir pertama tuh benar ya untuk mencapai keintiman. Tapi kan setelah itu kan diresponi. Nah, sekarang kan setiap pribadi meresponinya ya kan. Meresponi ada yang sudah tenang. Sudah ketika khotbah, apa sih ini mikir capek, malas. Nah, itu kan berarti sudah respons yang salah. Berarti dia tidak melihat lagi ibadah itu menjadi sebuah kesatuan. Termasuk bukan cuma pribadi, termasuk mungkin dalam perkembangan ibadah-ibadah di gereja. Mungkin ada gereja-gereja akhirnya mulai menekankan pada hal itu saja. Ya kan? Padahal sebenarnya pemunculan awal contemporary worship itu sebenarnya untuk menjawab kebutuhan zaman pada awalnya seperti itu. Nah, cuma kan bagaimana gereja-gereja kemudian meresponi dan mengadopsi itu di dalam ibadahnya itu sendiri, mengemasnya itu kan, nah itu sudah menjadi sebuah hal-hal yang mungkin berkembang, termasuk yang Pak Romi ya tadi katakan. Akhirnya sudah enak, memuji Tuhan yang seperti itu. Giliran khotbah, kepala tertunduk, handphone terangkat, mulai balas chatting dan lain sebagainya. Nah, berarti itu ada sesuatu yang bahaya juga. Oke. Ya, benar-benar. Berarti tergantung kepada individu orang Kristen itu melihat bagaimana ibadah yang benar, Pak ya. Iya, dan tergantung, Pak, pemimpin gereja. Nah, itu dia tuh. Edukasi jemaat, edukasi, ya kan? Tergantung dari gereja itu sendiri. Nah, kalau gereja sendiri yang sengaja ya membentuk ibadahnya model begitu, ya berarti kan dia sedang mengedukasi jemaat bahwa ibadah itu berarti cuma penting yaitu suasana, keintiman itu. Nah, itu pun nggak bisa kan hanya berdiri sendiri keintiman itu. Tapi dalam dialog dengan Tuhan kan dalam dialog dengan Tuhan kan ada kebenaran-kebenaran yang harus dicerna, bahkan mungkin kebenaran yang nggak enak yang harus dipikir secara diperas gitu ya, seperti itu di dalam khotbah misalkan. Itu kan kebenaran harus diterima juga. Betul. Oke, Pak Melgi. Iya, luar biasa ya diskusi sore hari ini. Dan memang kalau kita lihat Pak, hari ini memang kira-kira mungkin saya belum tahu ini fenomena apa. Banyak orang yang memang lebih senang dengan pujian penyembahan, khotbahnya cuma 15 menit dan mereka merasa dipuaskan. Ya memang saya lihat ini dan memang lebih laris Pak. Ya saya nggak tahu apakah memang karena edukasi pendetanya atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi itulah fenomena yang ada yang saya lihat hari-hari ini. Ya, memang untuk membalikkan lagi ini memang sudah sangat berat tugas ini. Ya, tapi memang kira-kira apa yang mungkin yang Pak Ari ditawarkan bagi jemaat atau bagi yang menonton channel kita ini supaya menyadarkan mereka bahwa narasi ibadah adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Iya, kalau saya rasa mungkin perlu dipikirkan oleh mungkin disebut para perancang ibadah ya. Para perancang kan bisa di dalamnya adalah tim, misalkan ada hamba Tuhan, ada juga diaken atau majelis dan sebagainya. Tim yang disusun untuk merancang ibadah, apa yang harus dipikirkan? Pertama dipikirkan narasi Allah ada nggak di dalam seluruh awal dari awal sampai akhir. Karena apa? Kita harus sadari kan, ibadah itu berdasar kepada Allah. Ya kan, ibadah itu berdasar pada Allah. Karena ibadah kan merupakan respons kita terhadap penyataan Allah. Kita berdasar pada Allah. Dan Allah kita adalah Allah Tritunggal. Sehingga ibadah seharusnya berwatak atau berciri Trinitarian. Jadi bagi para perancang ibadah, coba lihat tata liturgi. Itu menggaungkan nggak sih kisah tentang Allah, narasi Allah? Nah, ini paling sederhana, itu si Robert Weber, kalau dia melihat seorang pakar ibadah, dia melihat bentuk ibadah dari mula-mula ya, zaman patristik, zaman Bapak Gereja, seperti itu sangat lekat dengan 3 hal. Yang pertama, creation, penciptaan. Setelah itu incarnation, inkarnasi, dan ketiga yaitu recreation, ciptaan baru. Nah, sebenarnya ini menggambarkan Allah Tritunggal juga, creation, Allah Bapa pencipta, seperti itu.
inkarnasi Yesus Kristus dan recreation, ciptaan baru, ya, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga kira-kira istilahnya itu guide yang apa yang sederhana lah untuk dilihat. Nah, sekalipun memang kita bisa melihat, oh dari awal ibadah sudah nyata nggak sih narasi Allah Trinitarian seperti itu, sampai akhir juga kan Trinitarian seperti itu. Nah itu mungkin itu pertanyaan yang paling pertama harus dipikirkan kali ya para perancang ibadah. Ketika mau memikirkan soal merancang liturgi ibadah, apakah liturgi yang kita susun ini berdasarkan narasi Allah atau hanya apa ya dipikirkan, oh kayaknya asik deh kalau ada masukin tarian nih di sini nih, tarian pun nggak tahu, pokoknya keren aja gitu kan. Jadi kalau sudah ukurannya sudah pokoknya keren, enak dilihat, kayaknya sih bagus. Kayaknya sih bagus, kayaknya asik ya kalau begini ya, kayaknya kalau ini dipindah di sini kayaknya bagus deh. Ah itu berarti sudah pertimbangan pragmatis, dan ini yang bahaya sekali sih, pertimbangan pragmatis. Akhirnya kita bisa terjebak kepada pertimbangan budaya, sudah terjebak kepada narasi-narasi budaya yang kita ambil adopsi untuk kita masukkan ke dalam liturgi. Nah, itu yang satu yang bahaya. Jadi kalau mungkin bisa diistilahkan narasi Allah itulah yang perlu dipertanyakan, ada nggak di dalam liturgi ibadah. Mungkin bisa menjadi suatu evaluasi juga kan. Betul, Pak. Di gereja-gereja, oh iya, liturgis yang kami ini narasi Allah ada nggak? Nyata nggak? Seperti itu. Ya, itu Melki, gimana? Ya, benar itu ya. Memang itulah yang harus sebenarnya bisa dikerjakan ya. Hanya memang edukasi jemaat ini yang agak berat memang, karena kan masing-masing kan punya persepsi yang berbeda-beda. Nanti kan ada juga orang kalau udah mau khotbah baru dia naik. Kalau sebelum masih pujian dia masih di bawah dulu kan. Tidak tahu datang ke gereja, ada kafe di sekitarnya, cari dulu dia Indomie, kopi dulu dia kan. Pas mau khotbah baru naik. Atau ada juga kadang pemain musik ini selesai worship, semua udah turun dulu dia kayak ini. Pas udah selesai khotbah baru dia naik. Memang inilah fenomena yang sering terjadi di gereja. Ya memang karena kan mungkin, apalagi kalau mungkin dia merasa banyak orang menarik, ya dia udah uring-uringan atau bosan. Bahkan mereka bilang nanti, kenapa tidak pada naik ke atas kalau lagi khotbah? Dia bilang, udah ketebak itu asal isi khotbahnya itu katanya. Paling ujung-ujung itu cerita tentang Adam dan Hawa itu katanya. Oke, melanjutkan yang Pak Melki bilang, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hamba Tuhan nih ya, dengan gerejanya pastinya, menerapkan sistem yang kita bilang sangat konvensional dan kaku. Salah satu contoh, Pak, dia tidak akan pernah mau pakai alat musik, drum, gitar, hanya pakai yang piano itu, Pak. Tahu lah ya, piano itu. Dan di dalam ibadahnya itu betul-betul seperti perjanjian lama. Kekudusan Allah itu dinyatakan, sehingga ada kasus, Pak, ini saya dengar dari jemaatnya langsung, kalau telat itu nggak boleh masuk langsung tuh, jangan asal-asal. Kalau lagi berdoa tunggu di luar dulu, ya kan? Atau pas saat dia khotbah nggak boleh ada yang permisi keluar bahkan ke kamar mandi. Menurut Bapak itu bagaimana ibadah seperti itu, Pak? Iya, kalau dilihat seperti itu, pertama kalau memang untuk menggambarkan menghormati kekudusan Tuhan, itu kan bagus ya. Kan memang kita harus menghormati kekudusan Tuhan seperti itu. Tetapi jangan sampai di belakang argumentasi untuk menghormati kekudusan Tuhan itu ada ada boncengan politik. Politik artinya ada boncengan kepentingan sebenarnya dari kita sendiri, ya, atau pengkhotbah atau perancang ibadah, siapapun itu, seperti itu. Karena bahaya juga sih ya kondisi seperti itu. Saya rasa kita bisa menggambarkan kekudusan Tuhan itu banyak hal seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan artefak budaya, ya,
alat musik, oh jangan semuanya itu. Tetapi satu alat musik harus wajib yang ini. Nah itu kan jadi bingung sebenarnya. Pun kalau kita mau lihat sejarah alat musik, setiap alat musik itu kan pasti ada sejarahnya. Misalkan taruhlah orang sibuk sejak tahun 70-an kalau nggak salah. Itu kan mulai masuk gitar listrik, mulai dalam ibadah, dan itu kan menjadi wah, apa-apaan nih ibadah seperti ini. Ya mulai berkembanglah kan seiring dengan praise and worship semua seperti itu. Tetapi kemudian kita lihat piano yang paling penting seperti itu. Sedangkan sejarah piano kan awalnya itu di bar, salon, ya kan? Untuk mainkan, dan awalnya itu ditolak loh. Untuk membutuhkan waktu panjang untuk bisa diterima di gereja alat musik itu. Tapi sayangnya, lucunya di zaman sekarang gereja soalnya kalau nggak ada piano tuh rasanya nggak jadi gereja. Bagi sejumlah gereja ada denominasi tertentu ya seperti itu. Itu kan rada lucu ya seperti itu dengan artefak budaya. Jadi kalau saya melihat fungsi daripada elemen-elemen yang kita pakai lah, termasuk alat musik seperti itu. Fungsinya apa sih? Kalau memang untuk mendukung ibadah, mendukung kualitas dialog kita dengan Tuhan, ya kenapa enggak? Seperti itu. Hanya menarik nih Pak, mungkin saya perlu karena ini kan mau nggak mau nggak terlepas daripada budaya. Nah itu menarik di tahun 1996 itu terjadi konferensi sudah sejak 93 sih. 93 jadi ada 3 kali konferensi dari Lutheran sebenarnya ya. Jadi menghasilkan Nairobi Statement on culture, on worship and culture seperti itu. Nah itu poin mereka tuh menjadi sangat penting. Menurut saya itu bagus sekali poin daripada Nairobi Statement ini. Yang pertama bahwa ibadah itu bersifat transkultural sebenarnya. Transkultural itu artinya gini, semua ibadah di seluruh budaya yang berbeda-beda, semua kita kan menyembah satu, Yesus Kristus. Ya kan, ibadah Kristen. Jadi itu transkultural ya, ada yang bersama Yesus Kristus Tuhan, ya udah. Jadi keseluruhnya. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah kontekstual. Nah, harus kontekstual. Nah, ini kontekstual nanti saya mau ada 2 metode yang bagus di situ. Tapi saya lanjutkan dulu yang ketiga. Yang ketiga, ibadah itu ada counter culture juga. Counter cultural. Jadi jangan sampai, nah itu saya kata tadi, jangan sampai budaya luar sebenarnya itu malah kita adopsi budaya duniawi lah istilah kita. Artinya memori jelek yang diadopsi tanpa sadar sudah masuk di dalam gereja. Budaya narsis seperti itu. Ini salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa setuju, bisa juga enggak. It's okay, nggak masalah. Misalnya counterculture fenomena saat ini kan gereja-gereja ibadah online ya kebanyakan seperti itu. Mungkin saya mau sorti paduan suara misalkan. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan aja lah, bahan pertimbangan. Paduan suara kan biasa kan, kemudian sekarang kan ada tren kemudian didesain kan satu-satu orang muncul di dalam layar yang kita lihat ya kan, bagus kan dibikin seperti itu. Jadi rekam sendiri-sendiri nanti dimunculin atau situs dimunculin semuanya seperti itu. Nah, saya melihat atau menjadi bahan pemikiran aja apa sebenarnya yang ingin ditampilkan. Sebenarnya paduan suara kan ada untuk menunjang lewat lagu dialog dengan Tuhan kan. Nah, ketika itu tampil di layar itu kan visual, menjadi bahasa visual dan bahasa audio. Nah, sebenarnya bahasa audionya sudah terdengar lewat suara yang indah daripada dalam suara untuk mengabarkan Injil. Pertanyaannya bahasa visual, saya cuma kadang bertanya, bukan foto, semua paduan suara, personel paduan suara, kenapa bukan diganti dengan bahasa visual yang menunjang lirik dari lagu tersebut? Misalkan ketika lagu Yesus tersalib, kenapa bukan bahasa visual tentang Yesus tersalib? Sehingga ketika orang melihat secara visual, itu semakin diperkuat kualitas dia dengan Tuhan. Ini
ini cuma sekedar ini aja ya, bahan pemikiran, bisa diterima bisa enggak juga, it's okay. Cuma sekedar pemantik aja. Apakah ibadah itu menjadi counter cultural atau jangan-jangan adopsi mentah-mentah semuanya, yaitu keren seperti itu. Kemudian yang keempat, itu dari Nairobi Statement, ibadah itu sebagai cross cultural. Cross cultural itu artinya gini. Nah, saya lihat ini bagus juga, beberapa gereja kadang ada minggu tertentu tuh menyelenggarakan ibadah dengan gaya budaya tertentu, misalkan budaya Jawa, ya, misalkan minggu kelima ada ibadah dengan nuansa Jawa atau nuansa timuran, nuansa Papua, nuansa Batak. So, jadi semua atribut kedaerahan pun dipakai. Nah, itu kan cross cultural. Jadi di satu gereja yang mungkin Bhinneka Tunggal Ika jemaatnya, ya kan? Tetapi ketika minggu tertentu, jemaat kita yang dari daerah ini, yuk kita pakai seluruh pelayan ibadahnya menggunakan elemen-elemen budaya daripada daerah itu untuk beribadah. Nah, itu kan cross cultural. Jadi saling belajar. Nah, kemudian tadi yang saya katakan yang kedua, yang worship as contextual, ini yang sangat penting sebenarnya, sangat penting. Sangat banyak terjadi perdebatan seperti itu, bicara soal kontekstual. Nah, saya rasa termasuk kemarin saya sempat lihat di channel ini juga ya, tentang bahas soal ulos. Itu kan terkait itu juga sebenarnya kontekstual. Di dalam ibadah sebagai kontekstual, atau ibadah itu harus kontekstual, maka bagaimana untuk mengkontekstualisasi? Kan itu menjadi sebuah perbincangan hangat. Nah, di dalam Nairobi Statement mengatakan ada dua metode. Yang pertama, dynamic equivalence. Jadi menekankan pada kesetaraan dua elemen. Jadi elemen budayanya dengan elemen liturginya. Nah, apakah ini setara atau enggak? Saya kasih contoh praktis dah. Yang sekarang terjadi dalam ibadah kan, misalkan kita perjamuan kudus, seperti itu. Nah, kalau dulu kan di gereja gampang, gereja sediain semuanya. Sekarang kan ada gereja-gereja keterbatasan, jemaat terbatasan. Nah, sekarang kan mulai terbatas, mulai ditanyakan. Tapi perjamuan kudus tetap diadakan kan. Kemudian tanya, bisa nggak diganti elemen roti dan anggur, ya kan? Bisa nggak diganti yang lain, betul ya? Nah, sejumlah gereja mungkin langsung jawab, ya pokoknya ada biskuit, ada teh, air putih, silakan aja. Pertanyaannya, gini ya, pertanyaannya kalau dynamic equivalence, pertanyaan itu gereja ketika memberikan keputusan itu sudah melihat kesetaraannya enggak secara teologis? Apakah roti itu ketika diganti dengan biskuit atau camilan apapun itu setara secara teologis enggak? Ya kan? Kemudian anggur digantikan dengan teh, secara teologis itu setara enggak? Nah, dynamic equivalence akan mengatakan kalau enggak setara, jangan digunakan. Nah, jadi saya tidak mengatakan boleh atau enggak, tetapi kembali kepada para pengambil keputusan di gereja. Pertanyaannya itu, waktu mengambil keputusan itu, pertimbangannya pragmatis, pokoknya ada, pokoknya apa aja, atau pertimbangan teologis. Kesetaraan itu kesetaraan makna teologis, seperti itu. Kedua, metode yang kedua yaitu creative assimilation. Artinya, kalau tadi kan kesetaraan nih, dua elemen. Nah, kalau sekarang, untuk ibadah bisa kontekstual, kita bisa mengambil satu elemen budaya, bukan untuk melihat kesetaraan secara teologis, tapi untuk memperkuat narasi Allah atau memperkuat arti makna daripada apa yang dilakukan. Contoh praktis. Misalkan, kan ibadah kita mau sejumlah gereja, mungkin mainline ya, gereja mainline itu kan ada pembacaan kitab leksionari, leksionari. Jadi pembacaannya PLPB ya seperti itu, Mazmur juga dibacakan. Nah, sekarang ketika pembacaan itu untuk bisa elemen budaya apa yang bisa digunakan untuk memperkuat. Misalkan, waduh, kita mau bikin biar ini jadi biar jemaat tuh konsentrasi, fokus dan menjadi sesuatu yang spesial tuh apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita lakukan dalam perancangan ibadah. Mulai mereka pikirkan, gimana kalau kita bikin gong? Jadi ada gong. Ketika sampai pada pembacaan leksionari, gong dipukul. Tung,
Jemaat kan artinya diajak untuk terfokus bahwa ini ada sesuatu berita yang besar yang ingin diberitakan. Nah, gong itu menjadi elemen yang ditambahkan untuk memperkuat pembacaan ini. Memperkuat pembacaan leksionari pembacaan Alkitab. Jadi bukan sebagai kesetaraan, tetapi sebagai memperkuat elemen liturgi atau memperkuat bahkan narasi yang ada di dalam ibadah. Nah, jadi dua hal itulah metode yang bisa digunakan. Nah, kemudian ini kan masuk kepada misalkan model ibadah kontemporer lah ya, seperti itu. Itu kan masuk di dynamic equivalence paling banyak sebenarnya kalau saya lihat kira-kira, atau sama aja sih creative assimilation. Ketika mau menggunakan alat musik tertentu, nah itu pertimbangannya apa? Apakah itu memperkuat nggak liturgi ibadah, memperkuat nggak dialog antara umat dengan Tuhan, atau hanya membuat umat itu merasa terpuaskan emosinya. Jadi, lega. Berarti itu nggak memperkuat, itu mendistrak. Kan? Itu bahaya. Nah, jadi perlu pertimbangan sih. Pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya tidak mengatakan itu salah benar, tetapi coba kita ambil metode ini untuk benar-benar dipikirkan oleh para perancang ibadah atau para pengambil keputusan di gereja. Oke. Ibu Tasya ada mau nanya? Mana nih Ibu Tasya nih? Ya. Ada Kak, di sini Kak. Mau nanya? Oh. Ini Pak, menurut pandangan Bapak, gimana dengan ada gereja-gereja kan yang untuk model penyembahannya itu seperti itu ya Pak, seperti clubbing, yang gelap, lampunya gelap, gitu kan, musiknya pun jedak-jeduk kayak clubbing, gitu kan. Nah, tapi dengan alasan, loh, kami ini memuji benar, yang penting fokus kami untuk Tuhan, tetap memuji untuk Tuhan, gitu kan. Padahal kalau kita lihat sih, aku pernah datang sana ke salah satu gereja itu yang kalau dilihat itu lebih mirip clubbing versi Kristen ketimbang gereja gitu. Jadi menurut pandangan Bapak gimana dengan gereja-gereja yang seperti itu? Ya, makasih Bu Tasya. Sebenarnya prinsipnya itu hampir sama sih ya kalau tadi. Cuma mungkin hal yang perlu saya tambahkan di sini, dua kata. Pertama, asosiasi. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Asosiasi karena apa? Jangan sampai kita mengambil elemen budaya, ya elemen budaya yang mungkin kita anggap itu bagus, jatuhnya kita pikir mungkin itu untuk memperkuat relasi kita dan relasi umat dengan Tuhan dan berdialog. Jatuh-jatuhnya umat itu terasosiasi dengan hal lain. Misalkan kayak tadi Bu Tasya bilang kan, clubbing, ya istilah yang dipakai lah seperti itu. Kok jadi saya berasa jadi di clubbing nih. Misalkan seorang mantan clubbers, seorang mantan clubbers, dia ketika datang ibadah, ternyata gereja nggak ada bedanya kok ternyata dengan tempat clubbing. Nah, berarti ada sesuatu yang salah nih, ya kan? Kalau asosiasi jemaat justru jadi begitu, ya kan? Berarti itu tidak memformasi iman, tidak membentuk iman jemaat. Jadi dia melihat, loh ternyata nggak ada bedanya kok. Nah, jadi hal itu perlu dipikirkan oleh para perancang ibadah juga sih, asosiasi apa yang bisa muncul. Jadi saya mungkin ambil istilah dari istilah dari si Cornelius Plantinga sama Rosboom ya. Itu dalam buku Discerning the Spirits, mereka mengatakan tuh seperti ini. Hal yang sangat penting dibutuhkan itu spiritual discernment, kearifan rohani. Bukan soal pertimbangan dalam soal taste, rasa. Wah, enak nih ibadah model begini nih, ya kan? Wah, nuansa lighting-nya, pokoknya menyenangkan lah. Nah, itu pun sudah salah. Pertimbangan soal taste itu menjadi suatu pertimbangan yang sangat lemah.
untuk menilai suatu ibadah ya, baik atau enggaknya. Tapi juga bahaya juga dengan asumsi langsung berasumsi bahwa yang paling benar itu model begini. Sudah asumsi itu kan. Paling benar tuh begini, seperti itu. Padahal kalau kita lihat sejarah ibadah itu kan setiap lokal, setiap daerah, setiap zaman itu bisa beda-beda pertimbangannya. Nah, Cornelius Plantinga sama Suros Boom ini itu mengatakan justru yang sangat penting itu kearifan atau kebijaksanaan spiritual. Jadi bukan soal taste-nya, bukan soal asumsi, tapi soal apa yang fitting, yang pas di dalam ibadah. Nah, termasuk pertimbangan asosiasi itu juga menurut saya. Jadi butuh kebijaksanaan sih ya, kepekaan rohani. Kira-kira ya kalau kita rancang ibadah model begini, itu jemaat akan merasa gereja counterculture dan membawa mereka berkualitas dengan memiliki dialog kualitas dengan Tuhan, atau justru melihat gereja tidak ada bedanya dengan dunia. Nah, itu perlu membutuhkan kearifan spiritual seperti itu. Kemudian ini seorang pakar teori komunikasi ya dari Kanada itu sangat terkenal, si Marshall McLuhan. Dia menyebut suatu istilah yang sudah sangat terkenal, the medium is the message. Media itu adalah pesan itu sendiri. Itu berlaku untuk semua, ada komunikasi di dalamnya kan. Sekarang ketika kita menggunakan Zoom seperti ini kan ada suatu makna yang ingin diberikan, message yang ingin diberikan. Message apa? Bahwa kita nggak bisa, kita harus jaga jarak, kita sedang tidak dalam kondisi yang bisa gampang bertemu ya seperti itu. Ada banyak message yang bisa diberikan seperti itu. Nah, termasuk penggunaan artifak budaya di dalam ibadah, artifak modern seperti itu ya. Kita menggunakan virtual background pun ya ada message tersendiri yang kita mau berikan. Misalkan dalam ibadah virtual yang sekarang sudah terjadi ya kan, ibadah online. Yang di dalam layar ini, bahkan saya pakai layar laptop, dalam layar laptop ini saya sedang melihat apa? Semua bahasa visual itu ada. Nah, kalau saya nggak lihat salib, atau gereja ada salib, nah itu salib yang dipakai gereja itu sebagai latar itu pasti ada message yang ingin diberikan. Sekalipun kita mengatakan, aduh, kita tidak ada pertimbangan terlalu ribet, kita bikin aja yang penting enak, indah. Nah, justru enak, indah itu pun adalah suatu message yang kita sedang sampaikan. Ada suatu pesan bahwa ibadah itu apakah sesimpel enak, indah, keren, kekinian, apakah ibadah adalah soal itu? Jadi, apapun yang kita gunakan, ini bukan cuma berlaku bagi gereja-gereja, misalkan yang Ibu Tasya tadi mengatakan menggunakan model clubbing dan lain sebagainya, termasuk gereja konvensional kita katakan seperti itu. Apa yang ditampilkan? Ya, apa yang ditampilkan? Jangan-jangan yang ditampilkan apa? Kekakuan. Misalkan seperti itu ya. Ditampilkan apa? Hal yang justru mungkin tidak membawa jemaat untuk berinteraksi, berdialog baik dengan Tuhan. Misalkan lagu pun, misalkan dinyanyikan dengan tidak ada tidak ada jiwa di dalamnya yang benar-benar mendukung. Jadi sekedarnya. Pada akhirnya kan sama aja. Kita mau ibadah yang di gereja-gereja konvensional dengan tata liturgi dengan aturan yang sudah disusun, atau mungkin dengan gereja-gereja yang kayak tadi mungkin contemporary worship seperti itu. Itu pertanyaan tetap sama. Message-nya itu ada, mau disampaikan. Keduanya bisa membawa jemaat untuk berdialog dengan Tuhan secara berkualitas, dan kedua model itu pun bisa membuat jemaat tidak berdialog apa-apa. Seperti itu. Jadi, baik gereja yang mungkin dengan model konvensional, kalau seperti itu, ataupun gereja dengan model kontemporer, itu pertanyaan itu harus dijawab. Apa sebenarnya yang dirancang? Jadi bukan hanya untuk gereja yang kayak tadi ya, jedak-jeduknya seperti itu. Itu apa yang mau disampaikan sih ke jemaat? Nah, itu membutuhkan, kalau kata si Plantinga tadi, kearifan spiritual, kepekaan spiritual, kebijaksanaan spiritual. Penting. Oke, teman-teman ada lagi? Pak Melgi ada?
Cukup ya. Oke Pak, terakhir Pak dari saya. Bolehkah Bapak kasih masukan ini bagi gereja kami? Gereja kami ini Pak, sinode pusatnya kan di Kalimantan Barat ya, GKTI namanya Pak. Ya, kalau ketua sinodenya mengatakan kami ini Injili karismatik. Nah, tapi saya ini menerapkan kepada rekan-rekan sekalian dan kepada jemaat, kita itu mempelajari teologi reform Pak. Nah, di dalam ibadah kami memakai gaya konvensional. Jadi ada votum, ada epistel, ada pengakuan dosa. Karena seperti tadi saya katakan di awal, kami merasa puncak dari semua ini menggiring kepada khotbah, dan khotbah kami pasti eksposisi. Ya, nanti Romi sebagai yang buat ibadah bisa jelaskan ya kalau ada yang kurang omongan aku ya. Baru ditutup dengan doa Bapa kami, baru doa berkat dan segala macam. Tapi Pak, masalahnya anak-anak muda di gereja kami kayaknya kurang sreg. Karena lagu itu diatur harus ada makna teologisnya. Nah itu biasanya Saudara Romi yang menilai. Jadi kalau ada lagu kontemporer mau kami masukkan, tapi kayaknya penjelasan doktrin atau makna teologisnya salah, kami tolak. Sehingga anak-anak muda mungkin merasa, kayaknya kaku sekali ya gereja Pak Harol ini. Masukan Bapak gimana Pak? Iya, Pak. Sorry Pak, atau memang itu tergantung pendetanya aja memang, perancang ibadah yang seperti Bapak katakan? Betul ya, perancang ibadah tentunya kan memiliki otoritas ya untuk merancang ibadah. Iya. Tetapi di dalam sebagai perancang ibadah kan tentunya membutuhkan ya selain kepekaan selain pengetahuan, pengertian tentang ajaran yang baik, yang sehat, karena kan ingat ibadah itu pun kita sedang mengedukasi jemaat, membawa jemaat untuk memahami narasi Allah dan berdialog dengan Tuhan, seperti kan. Nah, tetapi juga memang kita perlu kepekaan budaya, ya, perkembangan budaya seperti itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, membutuhkan spiritual discernment, kearifan spiritual. Nah, di dalam hal tadi, sekarang kita masuk kepada ranah yang praktis. Mungkin kita perlu mengevaluasi. Mengevaluasinya apa? Kalau misalkan sudah ada pertimbangan teologis, ya yang tentunya itu sangat baik sekali, ya. Sangat baik sekali. Jadi kita perlu tahu kenapa kita melakukan ini. Kenapa kita melakukan votum, kenapa kita membaca epistel, kenapa kita melakukan doa Bapa kami. Kita perlu ada dasar seperti itu. Itu kan berarti mendidik jemaat tahu seperti itu. Kemudian, nah sekarang saya takutnya kalau kita sebenarnya mungkin cuma di dalam soal bahasa, cara menyampaikan, style menyampaikan. Nah, karena kalau bicara soal style itu kan bisa bermacam-macam style seperti itu. Style artinya misalkan gini, banyak kok lagu-lagu misalkan tua gereja misalkan gereja kami lebih senang pakai lagu-lagu yang hymn, misalkan seperti itu ya, misalkan ya. Tapi itu kan bisa di aransemen, tidak lepas ajarannya, tidak lepas jiwanya, tetapi bisa dengan aransemen kekinian. Misalkan seperti itu. Berarti, jadi jemaat pun tetap bisa menikmati, tetap bisa menghayati dengan baik, dengan sehat, ya seperti itu. Tetapi dengan bahasa yang sesuai. Nah, saya lihat terkadang perdebatan bukan lagi di soal teologis, tapi soal style, gaya, takutnya. Nah, itu yang mungkin bisa jadi miss. Jadi sebenarnya ternyata itu aja gitu di dalam soal style. Yang kalau style kan bisa bermacam-macam, Nah, tentunya ketika mencari style, misalkan ada lagu-lagu yang memang nggak bisa dipadankan dengan style tertentu juga, ya kan? Lagu-lagu yang kusyuk, misalkan gitu. Yang membutuhkan penghayatan lagu-lagu kesedihan, terus kita membawa dengan alunan jazzy, itu. Nah itu kan tidak cocok. Jadi untuk perancang lagu pun, ya arranger pun itu nggak bisa juga hanya asal soal mood
dari si arranger itu sendiri. Betul. Nggak bisa. Nah, jadi perlu, itu balik lagi, lagu itu teologianya apa, maksudnya apa, makna dari lagu itu, baru sekarang di aransemen memang dengan gaya kekinian, tetapi maknanya itu tidak hilang. Nah, itu saya rasa banyak sih pergumulan seperti itu yang terkadang bukan bicara soal teologis lagi, ternyata di gaya ternyata seperti itu. Tapi jadi saya intinya kita nggak boleh mengikuti apa maunya jemaat, Pak ya. Iya betul. Dalam pengertian, saya takut terjebak nih istilah maunya jemaat. Mungkin kalau misalkan maunya itu selera budaya kali, budaya selera zaman yang ini. Kita harus benar banget, kita harus bijak karena di dalam ibadah kan ada perkumpulan bersama ya, perkumpulan bersama yang Tuhan bisa bicara dalam banyak hal. Artinya kita semua bisa dipakai Tuhan untuk Tuhan berbicara. Tentunya kalau ada masukan-masukan pun jemaat kan Tuhan bisa pakai mereka juga untuk berbicara. Untuk sekedar kita memperbesar kepekaan, sehingga kita bisa mengambil keputusan, sehingga para perancang bisa mengambil keputusan. Ada masukan ini nih. Mari kita gumulkan, kita doakan, kita pikirkan baik-baik. Ya, jadi benar-benar ditampung juga untuk digumulkan. Nah, kalau memang ada hal yang ternyata ini nggak pas nih, ya kan, untuk gereja kita, ya mohon maaf, kita tidak bisa mengambil itu, ya kan, tidak bisa mengambil pendapat itu. Tapi ini masukan yang baik, kayaknya mungkin bisa dipertimbangkan nih. Nanti kita coba atur supaya biar matching maksud daripada liturgi tetap tercapai, tetapi stylenya itu juga bisa tetap ada seperti itu. Jadi kan itu match juga ya seperti itu. Rasa begitu, Pak. Oke, Pak Riki, terima kasih banyak. Hari ini kita belajar ya tentang liturgi gereja ya. Jadi intinya konvensional dan kontemporer. Satu ya, narasi Allah itu harus diceritakan di dalam ibadah. Jadi bukan soal nyanyi-nyanyi, angkat tangan, terharu-terharu, bukan ya. Tapi dari awal sampai khotbah dan sampai penutup kita harus betul-betul merasakan hadirat Tuhan itu ada. Pak Riki, terima kasih banyak untuk siang hari ini ngobrolnya. Oleh karena itu, mungkin kita bisa ketemu kalau udah selesai pandemi, Pak ya. Siapa? Aku nanti coba ambil mata kuliah Kemang lagi nih, Pak. Kan ada tuh. Benar-benar, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, sampai di sini perbincangan kita. Kita akan kembali lagi dengan narasumber kita untuk berbicara tentang teologis fenomena kekristenan gereja. Tetap di channel kita Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.